Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Selamat sore, saudara-saudari. Situasi pandemi COVID-19 di dunia dan di Indonesia selalu berubah dari waktu ke waktu. Ada perkembangan, penelitian, dan pengetahuan tentang terapi yang sudah diuji cobakan. Perubahan bentuk virus, cara penularan, dan yang paling penting, diketahuinya cara mencegah yang efektif, seperti jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sesuai dengan perkembangan dan kondisi terkini itulah, pemerintah melalui Kemenkes telah menerbitkan Kepmenkes nomor HK.01.07-Menkes-413-2020 tentang pedoman, pencegahan, dan pengendalian COVID-19 yang telah ditandatangani pada 13 Juli 2020. Beberapa perubahan yang terjadi seperti dalam tata laksana PCR test lebih difokuskan untuk menjaring kasus baru dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Kini Indonesia akan terus menggunakan terminologi baku sesuai yang dipakai oleh seluruh dunia, yaitu menyebut definisi kasus dengan sebutan suspek, kasus probable, dan kasus konfirmasi. Kementerian Kesehatan akan menyampaikan perkembangan-perkembangan terbaru ini sampai masyarakat dan pemerintah daerah serta tenaga kesehatan semua terinformasikan dengan baik. Pemutakhiran panduan tersebut semakin menguatkan pelaksanaan arahan Presiden untuk tetap berkonsentrasi untuk memasifkan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment. Khususnya di wilayah Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Papua. Gugus Tugas berambisi untuk tercapainya 30.000 pemeriksaan per harinya. Bukan saja dengan menambah laboratorium penguji, namun juga memastikan piranti lunak dan sumber daya manusianya sama siapnya. Jadi, hardware atau mesin ditambah software teknologinya, dan ditambah brainware tenaga ahlinya. Kenaikan konfirmasi kasus beberapa hari ini juga menunjukkan aktivitas tracing yang meningkat. Terima kasih kepada semua tenaga kesehatan dari pusat sampai daerah yang tanpa lelah selalu giat aktif menelusuri kontak dan riwayat kasus. Sedangkan treatment atau perawatan memang sudah lebih dulu menunjukkan kemajuan, dengan semakin menurunnya bed occupancy ratio sampai ke kisaran 50%, yang berarti menunjukkan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, terutama rumah sakit rujukan, masih sangat tersedia. Isolasi mandiri sudah jadi pilihan ribuan orang yang sudah paham bahwa dirinya membawa virus, meski mereka tetap terlihat sehat dan tidak menunjukkan gejala sakit sama sekali. Sedangkan jumlah pasien yang sembuh semakin banyak. Hampir setengah kasus terkonfirmasi di Indonesia sembuh. Ingat, 3T ini akan menjadi kunci bagi kita untuk menurunkan angka kasus positif dan menurunkan angka fatalitas karena COVID-19. Tapi, tidak hanya 3T tersebut saja, ada 3 jurus juga yang akan membuat kita berhasil melandaikan kurva dan kemudian memutus transmisi. Ketiganya adalah: pertama, jaga jarak aman. Pastikan kita berjarak 1-2 meter dari orang lain, terutama bila berada di dalam kerumunan. Hal ini sangat efektif menghindari tertular dan menulari COVID-19. Kedua, pakai masker dengan benar dan disiplin dimanapun kita berada di ruang publik. Hindari mengeluarkan droplets dan terkena droplets atau percikan buliran ketika bicara, batuk atau bersin, dari dan kepada orang lain. Sukseskan gerakan masker dengan membawa beberapa masker untuk kita berganti, minimal setiap 4 jam sekali, atau kalau sudah basah atau lembab. Dan untuk ditawarkan ke orang lain apabila mereka tidak membawa. Ingat, seperti yang Pak Yuri juga selalu mengatakan, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Yang ketiga adalah cuci tangan.
ini sangat ampuh untuk mematikan virus, karena lemak sabun akan membunuh virus dan jenis kuman lainnya. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik, dan ikuti anjuran tahapannya agar tangan benar-benar bersih maksimal. Mari dukung 3T pemerintah dan lakukan 3 jurus jitu di atas. Sebagai bukti, kita saling bergotong royong. Pemerintah dan masyarakat bersatu melawan COVID-19. Bersama kita bisa, dan salam sehat dari saya. Untuk selanjutnya, saya persilakan Bapak Dr. Ahmad Yuryanto menyampaikan kinerja hari ini. Terima kasih Dr. Reza. Saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan tentang kinerja data hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang selama ini banyak diperbincangkan oleh masyarakat terkait dengan perubahan terminologi di dalam kaitan perubahan buku pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang sudah masuk pada revisi kelima. Dan sejak hari ini kita melakukan sosialisasi ke seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota, seluruh puskesmas, dan juga rumah sakit rujukan, serta berbagai pihak yang nantinya akan berkontribusi di dalam kaitan dengan penanggulangan COVID-19 ini. Yang pertama, selama ini kita mengenal sesuai dengan revisi keempat, definisi operasional untuk PDP, ODP, OTG atau kontak erat, dan kasus konfirmasi. Di dalam revisi yang sudah kita berlakukan sejak tanggal 13, maka istilah-istilah ini akan kita rubah menjadi kasus suspek, kasus probable, kontak erat, kasus konfirmasi, yang kemudian itu pun dibagi dua, konfirmasi dengan gejala atau simptomatik, dan satunya lagi adalah kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik. Kemudian kita tambahkan tentang pelaku perjalanan, kemudian kita tambahkan juga tentang discharged, dan kemudian selesai isolasi serta kematian. Pada kesempatan ini mungkin saya akan menyampaikan tentang kasus suspek, ini supaya kita bisa memahami. Kita menyebutkan kasus suspek apabila ada kriteria sebagai berikut, salah satu di antaranya. Yang pertama adalah orang dengan infeksi saluran pernafasan atas, ISPA, yang akut, dan dalam 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala ini, dia melaksanakan perjalanan atau tinggal di satu daerah di mana dilaporkan transmisi lokal terjadi. Di peta negara kita sudah menentukan dan menggambarkan di mana transmisi lokal itu terjadi. Salah satunya adalah pada daerah yang kita warnai merah, itu adalah daerah dengan risiko penularan sangat tinggi, di situ transmisi lokal telah terjadi. Di warna orange pun juga demikian, ada indikasi bahwa transmisi lokal sudah terjadi. Sehingga apabila kemudian orang ini membawa keluhan ISPA, dan kemudian dalam 14 hari terakhir sebelum gejala itu muncul, dia berasal dari wilayah tersebut atau melakukan perjalanan di wilayah tersebut, maka kita akan masukkan di dalam kelompok kasus suspek. Kemudian yang kedua adalah apabila kemudian ada orang dengan gejala ISPA, di dalam 14 hari terakhir sebelum gejala itu muncul, kontak erat dengan kasus yang konfirmasi positif atau kasus probable COVID-19. Maka kita juga akan masukkan dalam kelompok kasus suspek. Dan yang terakhir adalah orang dengan ISPA berat, pneumonia berat, yang membutuhkan layanan rawatan di rumah sakit, dan tidak ada penyebab lain yang jelas dengan gambaran klinis yang meyakinkan, maka kita akan masukkan ini di dalam kelompok kasus suspek. Mencermati batasan definisi operasional tersebut, maka kasus PDP yang kita gunakan terminologinya sebelumnya,
di revisi keempat, maka seluruhnya akan menjadi kasus suspek. Ini yang perlu kita pahami bersama. Beberapa hal terkait dengan definisi operasional UDP di masa yang sebelumnya pada revisi keempat, itu pun juga ada yang masuk di dalam kriteria kasus suspek, terutama pada orang yang memiliki riwayat perjalanan dari daerah yang diyakini transmisi lokalnya terjadi atau diyakini kontak dengan kasus konfirmasi positif yang sudah kita pastikan. Ini yang saya sampaikan pada hari ini untuk kasus suspek sehingga kita bisa memahami ini. Saudara-saudara, ini sebenarnya penting buat kita, bukan hanya terkait dengan terminologi nama, tetapi ini adalah dalam kaitan kepentingan kita untuk melaksanakan survei epidemiologi. Karena kita ketahui bersama sumber penularan adalah orang yang terkonfirmasi positif, baik simptomatis ada gejala maupun asimptomatis tidak ada gejala. Inilah yang kemudian harus betul-betul kita cermati agar kita bisa melakukan isolasi dengan baik supaya tidak menjadi sumber penularan di tengah komunitas. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan tentang kinerja data. Kita telah melakukan pemeriksaan spesimen hari ini sebanyak 24.871 spesimen. Sehingga total yang kita periksa akumulasinya totalnya adalah 1.122.339 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan kasus konfirmasi positif COVID-19. Tambahan yang kita dapatkan adalah 1.522 orang. Sehingga saat ini totalnya menjadi 80.094 orang. Kita perhatikan distribusinya untuk kasus yang kita temukan hari ini sebagai berikut. Jawa Tengah melaporkan kasus baru sebanyak 261 orang, namun juga melaporkan kasus sembuh sebanyak 120 orang. DKI Jakarta 260 orang kasus baru dan 193 orang sembuh. Jawa Timur hari ini melaporkan 165 kasus baru dan 521 orang sembuh. Sulawesi Selatan 158 kasus baru dan 113 sembuh. Kalimantan Selatan 109 kasus baru dan 41 sembuh. Sumatera Utara 99 kasus baru dan 41 sembuh. Jawa Barat 75 kasus baru dan 140 sembuh. Kita lihat ada 17 provinsi yang hari ini melaporkan penambahan kasusnya di bawah 10 orang. Bahkan ada 6 provinsi tanpa ada penambahan kasus sama sekali, di antaranya adalah Kalimantan Barat. Tidak ada kasus baru dan juga tidak ada yang dilaporkan sembuh. Kalimantan Tengah tidak ada penambahan kasus baru, namun dilaporkan 30 sembuh. Kalimantan Utara tidak ada kasus baru dan tidak ada pelaporan sembuh. Riau tidak ada kasus baru, ada 1 yang dilaporkan sembuh. Papua Barat tidak ada kasus baru, 4 dilaporkan sembuh. Nusa Tenggara Timur tidak ada kasus baru dan tidak ada pelaporan kasus sembuh. Kasus sembuh total yang kita dapatkan pada hari ini adalah 1.414 orang, sehingga total sembuh menjadi 39.050 orang. Kasus meninggal 87 orang, sehingga total meninggal menjadi 3.797 orang. 463 kabupaten kota telah terdampak dari 34 provinsi. Kemudian kasus yang kita lakukan pemantauan untuk kasus suspek sebanyak 47.859. Ini yang saat ini sedang kita pantau dan kita akan tetap melakukan pengawasan secara ketat terhadap perkembangan kasus suspek ini.
Saudara-saudara, secara keseluruhan gambaran-gambaran dari penanganan COVID-19 ini masih kita lihat pada aspek pra-rumah sakit, masih banyak kasus yang bertambah, masih terjadi proses penularan, dan artinya masih ada orang yang rentan tertular. Oleh karena itu, perhatikan betul protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan baik. Kita harus betul-betul bisa menjamin kondisi lingkungan kerja kita dalam kondisi yang terbaik. Pastikan sirkulasi udara di ruang kerja kita berlangsung dengan baik, terjadi pertukaran udara yang cukup, dan kemudian juga pengaturan kapasitas ruang dengan jumlah orang yang bekerja di dalamnya disesuaikan. Hanya cara inilah yang bisa kita laksanakan, dan dengan kebersamaan sudah barang tentu ini yang akan kita butuhkan untuk menanggulangi COVID secara bersama-sama. Kita pasti bisa melaksanakan ini, dan terima kasih sudah banyak saudara-saudara sekalian yang mematuhi ketentuan-ketentuan tentang protokol kesehatan ini, sehingga kita bisa kembali produktif namun tetap aman dari COVID. Terima kasih, selamat sore.